Ini adalah kisah perjalanan hidup seorang bocah miskin, yatim piatu yang menjadi bos peternakan ayam. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang bocah yatim piatu bernama Fadli. Ayahnya meninggal ketika ia baru berusia 5 tahun, dan ibunya menyusul setahun setelahnya akibat penyakit yang tidak tertangani. Sejak saat itu, Fadli harus menghadapi dunia ini tanpa orang tua yang bisa melindunginya. Ia tinggal di sebuah rumah reot yang diwariskan oleh orang tuanya, dengan atap bocor dan dinding yang semakin rapuh setiap harinya. Fadli dibesarkan oleh neneknya, seorang wanita tua yang sudah sangat renta, dan seorang paman yang malas bekerja. Meski demikian, neneknya selalu mengajarkan tentang pentingnya kerja keras dan ketulusan hati. Kamu harus bisa mandiri, nak. Jangan harap hidupmu akan berubah jika hanya mengandalkan belas kasihan orang lain. Pesan nenek Fadli yang sederhana namun penuh makna. Namun hidup di desa yang terpencil, jauh dari kota besar, membuat peluang sangat terbatas. Fadli tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak lain di desanya sering mengolok-oloknya karena kondisinya yang miskin. Mereka memanggilnya si yatim atau si pengemis, meskipun Fadli selalu berusaha untuk tidak menghiraukannya. Sejak usia 10 tahun, Fadli mulai membantu neneknya yang sudah tua dengan berbagai pekerjaan rumah tangga. Namun, karena kondisi ekonominya yang sangat terbatas, Fadli merasa tidak bisa hanya mengandalkan penghasilan dari bertani atau memelihara beberapa ekor ayam dan kambing. Oleh karena itu, Fadli bertekad untuk mencari cara agar bisa mendapatkan uang lebih banyak. Ia mulai bekerja serabutan, memotong rumput untuk peternakan tetangga, membersihkan kandang ternak, atau bahkan mengangkat batu untuk membangun rumah-rumah sederhana. Setiap hari, ia bekerja keras meskipun dalam kondisi tubuh yang lelah. Setiap upah yang ia dapatkan, ia simpan dengan cermat. Dalam hati kecilnya, ia selalu bermimpi untuk suatu hari bisa mengubah nasib hidupnya. Namun, hidup di desa tidak semudah yang dibayangkan. Orang-orang di sekitarnya sering meremehkan Fadli karena usianya yang muda dan statusnya sebagai anak yatim piatu. Ia sering dicemooh dan dianggap tidak akan mampu mencapai apa-apa dalam hidup. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa Fadli hanya akan berakhir sebagai petani miskin seperti neneknya. Tetapi, Fadli tidak pernah menyerah. Ia belajar dari pengalamannya, dari setiap hinaan yang ia terima. Hinaan-hinaan itu justru semakin membakar semangatnya untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi sesuatu lebih dari yang orang lain bayangkan. Pada suatu hari yang cerah, ketika Fadli sedang bekerja di kebun tetangganya, ia mendengar kabar dari seorang pedagang ayam yang datang ke desa. Pedagang itu mengatakan bahwa harga ayam sangat tinggi di kota besar dan banyak peternakan ayam yang berkembang pesat. Tanpa banyak berpikir, Fadli menyambut kabar tersebut dengan penuh perhatian. Mungkin ini adalah peluang yang selama ini ia cari. Fadli mengamati bagaimana pedagang ayam itu mengelola ayam-ayamnya, memeriksa cara pemeliharaannya, dan memperhatikan setiap detail yang dibutuhkan untuk sukses dalam bisnis peternakan ayam. Fadli mulai menabung dengan lebih giat, menggunakan uang hasil kerja serabutan, dan sedikit demi sedikit, ia berhasil mengumpulkan uang untuk membeli beberapa ekor ayam. Namun, modal yang ia miliki jauh dari cukup untuk memulai peternakan ayam yang besar. Fadli tahu bahwa ia membutuhkan bantuan, terutama dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Oleh karena itu, ia berusaha menemui seorang peternak ayam yang sudah lebih sukses, Pak Darto, yang terkenal di desa karena kepiawaiannya dalam beternak ayam. Pak Darto adalah orang yang pelit dalam berbicara, tetapi ia melihat ketulusan di mata Fadli. Fadli tidak meminta uang, hanya meminta bimbingan. Dengan enggan,
Pak Darto akhirnya memberikan beberapa nasihat berharga tentang cara merawat ayam dengan baik, mengelola pakan ayam, dan menghindari penyakit. Jangan hanya berpikir tentang uang, Fadli. Pikirkan bagaimana kamu bisa memberi makan ayam-ayam itu dengan baik, dan mereka akan memberi kamu hasil yang jauh lebih besar dari apa yang kamu bayangkan, kata Pak Darto. Fadli mendengarkan dengan seksama dan memutuskan untuk mengikuti saran Pak Darto. Ia mulai merawat ayam-ayam yang ia beli dengan hati-hati, memberi mereka makanan yang bergizi, dan memastikan kandang mereka selalu bersih. Meskipun Fadli sudah berusaha sebaik mungkin, peternakan ayam yang ia mulai pada awalnya tidak berjalan mulus. Banyak ayam yang sakit dan mati akibat penyakit yang tidak bisa ia atasi. Fadli merasa kecewa, namun ia tidak menyerah. Ia mulai mencari informasi lebih lanjut tentang cara menangani masalah tersebut. Ia membaca buku-buku pertanian dan peternakan yang ia dapatkan dari perpustakaan desa. Bertanya kepada peternak-peternak yang lebih berpengalaman, dan berusaha belajar dari setiap kesalahan yang ia lakukan. Lama-kelamaan, Fadli mulai menguasai cara merawat ayam dengan baik. Ayam-ayamnya mulai tumbuh sehat, dan produksi telur serta daging ayam pun meningkat. Namun, meskipun hasilnya mulai tampak, Fadli masih menghadapi kesulitan. Modal yang terbatas membuatnya kesulitan membeli pakan ayam dalam jumlah banyak. Selain itu, cuaca yang tidak menentu kadang membuat hasil panen pakan menjadi kurang optimal. Tetapi, Fadli tidak pernah berhenti berusaha. Ia terus mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusi yang ia temukan adalah dengan bekerja sama dengan petani pakan lokal. Dengan cara ini, Fadli dapat membeli pakan dengan harga yang lebih murah dan memastikan bahwa ayam-ayamnya tetap mendapat makanan yang berkualitas. Ia juga mulai mengembangkan sistem pemeliharaan ayam yang lebih efisien, seperti menggunakan teknologi untuk memantau suhu kandang dan kebutuhan pakan ayam. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Fadli mulai merasakan buah dari perjuangannya. Peternakan ayamnya berkembang pesat, dan ia berhasil memperoleh keuntungan yang cukup besar. Ia mulai menambah jumlah ayam di peternakannya hingga mencapai ribuan ekor. Dengan keuntungannya, ia mampu membeli tanah yang lebih luas dan membangun fasilitas yang lebih baik untuk peternakan ayamnya. Fadli yang dulu dianggap sebagai bocah miskin dan tidak punya harapan kini telah berubah menjadi seorang pengusaha sukses. Ia membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa yang sebelumnya sering menghina dan meremehkannya. Anak-anak yang dulu mengolok-oloknya kini bekerja di peternakannya. Fadli pun tidak melupakan neneknya yang sudah lanjut usia. Ia membelikan nenek rumah baru yang lebih layak dan memberikan kehidupan yang lebih nyaman. Namun, meskipun ia telah sukses, Fadli tetap rendah hati. Ia selalu mengingat masa-masa sulit yang pernah ia alami dan berusaha untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Ia mulai membuka pelatihan untuk peternak pemula, memberikan modal usaha bagi mereka yang ingin memulai usaha peternakan ayam, dan membantu anak-anak desa untuk melanjutkan pendidikan mereka. Pada akhirnya, Fadli tidak hanya menjadi seorang bos peternakan ayam, tetapi juga menjadi seorang inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan tidak pernah menyerah pada keadaan, seseorang bisa mengubah nasibnya, meskipun dilahirkan dalam kondisi yang sangat sulit. Fadli adalah bukti bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, tetapi dengan usaha dan ketekunan, kita bisa meraih sukses dan memberikan dampak positif bagi orang lain di sekitar kita. Kini, peternakan ayam milik Fadli telah berkembang menjadi salah satu peternakan ayam terbesar di daerah itu. Fadli telah memperkerjakan lebih dari 50 orang dan melibatkan mereka dalam seluruh proses produksi ayam dan telur.
ia dikenal sebagai seorang pengusaha yang tidak hanya sukses dalam bisnis, tetapi juga sebagai sosok yang peduli dengan masyarakat sekitar. Fadli kini memiliki sebuah rumah besar dengan halaman yang luas, jauh berbeda dengan rumah reot yang dulu ia tinggali. Tetapi meskipun semua telah berubah, Fadli tidak pernah melupakan akar kehidupannya. Setiap hari, ia masih mengunjungi peternakannya, berinteraksi dengan para pekerja, dan terus belajar untuk memperbaiki usahanya. Fadli tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah selesai. Masih banyak tantangan dan rintangan yang akan ia hadapi di masa depan. Namun, ia percaya bahwa selama ia terus bekerja keras dan tidak pernah menyerah, tidak ada yang tidak mungkin. Dan begitulah, seorang bocah yatim piatu yang dulu dihina dan dipandang sebelah mata, kini menjadi bos peternakan ayam terbesar di Pulau Jawa